Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melapangkan untuk kita nikmat-nikmatnya, sehingga dengan nikmatnya kita berjumpa kembali untuk mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang luar biasa yang memberikan kita ketenangan di dalam hidup, dimana kita akhir-akhir ini sibuk capres pokoknya mau dibuka HP, di TV, medsos, ketemu orang di masjid dimanapun capres lagi kan ya. Marilah kita sejenak lah ya melupakan hal tersebut untuk menenangkan kehidupan kita dengan membaca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah orang yang patut kita contoh dan kata-katanya lah yang patut kita kaji, kita renungi, yang harus kita jadikan sandaran dalam hidup ini. Juga kita haturkan salawat kita kepada sahabatnya, keluarganya, dan kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan kelak kita berada di barisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita berada di kita digabung dengan beliau di surganya, amin ya rabbal alamin. Hadirin dimuliakan Allah, kemarin kita sudah membahas tentang masalah bab taubah, bab pengantar muqaddimah tentang masalah bab taubah ya. Kemudian kita jelaskan juga makna taubah. Jalan yang sebelumnya salah, misalnya bermaksiat, misalnya melakukan kesalahan dan dosa, kita kembali kepada Allah dengan 3 syaratnya. Pertama, al-iqla' anil ma'asi, berlepas dari maksiat. Yang masih memegang barang maksiatnya, masih memegang barang curiannya, masih memegang hasil zalimnya, maka dilepaskan dulu, dikembalikan kepada orangnya dan sebagainya. Kalau masih megang botolnya, ya buang botolnya gitu. Kemudian timbulkan rasa menyesal di hati kita, menyesal yang luar biasa, sangat menyesal. Bukan menyesal yang sekarang, menyesal besok lupa, bukan. Guru saya pernah bilang, menyesal yang diharapkan dalam taubat itu adalah menyesal ketika seperti orang ketangkap melakukan kriminal. Bapak yang dimuliakan Allah, jika ada orang yang ketangkap melakukan kriminal kemudian dipamerkan oleh polisi misalnya, itu kan semalaman kepikiran itu, nyesel, kenapa kok saya begini, kenapa kok saya melakukan itu, kenapa kok dulu saya tidak hati-hati misalnya. Menyesal yang begitu yang diharapkan, yang benar-benar bikin kita itu deg-degan, bikin kita itu kepikiran dan sebagainya. Tapi menyesalnya ya kepada Allah, bukan karena ketangkap polisi misalnya, bukan. Tapi menyesalnya itu diharapkan sekuat penyesalan seorang pelaku kriminal yang ketangkep basah melakukan kriminalitas misalnya. Ya, Pak ya, dulu mungkin kita ketangkep apa gitu kan, pernah tahu rasa semalaman kepikiran, begitulah diharapkannya. Kemudian setelah menyesal timbullah syarat lain, yaitu apa? Syarat untuk tidak melakukan, ada tekad kuat tidak melakukan pada masa yang akan datang. Al-azm namanya. Maka itu harus ada. Jadi setelah menyesal, ada niat, ada azm, ada tekad untuk tidak melakukan kembali kepada dosa yang sebelumnya itu. Kalau misalnya berupa maksiatnya ya, berupa hal-hal yang berhubungan dengan hak orang lain, maka harus dikembalikan. Kalau uangnya dikembalikan. Kalau bergibah ya, gibah itu ya harus kita minta maaf ke orangnya dan sebagainya, itu syaratnya. Maka kita akan melanjutkan kepada dalil-dalilnya, dan inilah inti dari kitabnya. Berkata Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, wa qad tadhaharat dalailul kitab was sunnah wa ijma'il ummati ala wujubit taubah. Kata beliau, sungguh telah tadhahar itu telah saling banyak saling dukung-mendukung antara dalil kitab Al-Quran dan juga dalil hadis, dan juga ijma' umat Islam atas wajibnya bertaubat kepada Allah. Artinya apa? Taubat itu
merupakan kewajiban bagi orang yang melakukan dosa. Dan taubat merupakan satu makom ya Pak ya. Taubat itu satu makom di mana orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah, maka makomnya makom tawwabin namanya. Karena manusia itu memang tidak lepas dari salah dosa, dan kita bukan robot. Kita ini bukan malaikat, yang artinya setiap hari pasti salah. Maka kita diberikan solusi untuk senantiasa bertaubat kepada Allah. Apa dalil pertama? Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. An-Nur ayat 31. Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Wa tubu, dan bertaubatlah kalian, kata Allah. Jadi ketika Allah itu memerintahkan sesuatu pada kita, anggaplah itu merupakan kasih sayang Allah kepada kita. Maka Allah mengatakan kepada kita, bertaubatlah kalian, kembalilah kalian kepada Allah, kembalilah kalian ke jalan Allah, jami'an, semua kalian. Ini mengisyaratkan bahwa manusia itu memang tidak lepas dari salah dan dosa. Maka kalaupun salah, nggak apa-apa, Allah memberikan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Maka kembalilah kalian kepada Allah, ayyuhal mu'minun, wahai kalian orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukminun di sini walaupun secara kalimat adalah muzakkar untuk laki-laki, tapi dia mencakup perempuan. Jadi bertaubatlah kalian wahai orang mukmin dan juga orang mukminah, laki-laki dan perempuan, la'allakum tuflihun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang menang, menjadi orang-orang yang beruntung. Di sini sebenarnya la'allah ini maknanya semoga ya, tapi kalau dijelaskan oleh para ulama, semua janji, misalnya Imam Suyuti menyebutkan dalam tausyihnya, semua janji dalam kitab suci, kitab Al-Quran itu artinya adalah suatu keniscayaan. Maka kalau Allah menjanjikan, karena Allah tidak mungkin ya, tidak mungkin ingkar janji, itu pasti keniscayaan. Maka Allah mengatakan, bertaubatlah kalian semuanya wahai orang mukmin, niscaya kalian pasti akan menang, niscaya kalian pasti akan bahagia. Falah, falah itu kemenangan. Ayat yang lain, qala ta'ala, wa anastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Allah juga mengatakan, beristighfarlah kalian, atau ucapkanlah istighfar, minta ampunlah kepada Allah, kepada Tuhan kalian, rabbakum tsumma tubu ilaihi, kemudian bertaubatlah kalian kepadanya, kepada Tuhan kalian. Ini juga maknanya hampir mirip. Kemudian waqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. At-Tahrim ayat 8. Allah mengatakan, memerintahkan kita sebagai orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Quran, percaya pada Rasulullah SAW. Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Taubat nasuha ini adalah taubat yang sifatnya disebut nasuha dengan makna yang sangat bervariasi. Jadi ketika ulama menjelaskan tentang nasuha, banyak makna sekali yang diberikan ulama. Maka Allah mengatakan, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Ini taubat sudah menjadi istilah, taubatan nasuha, yang maknanya dulu kemarin sudah saya jelaskan, kata Umar radhiyallahu anhu arda, taubatan nasuha itu adalah taubat yang digambarkan orang yang kembali dari maksiat, orang yang bertaubat dari kesalahan, sebagaimana, dan dia tidak akan kembali ke kesan itu, sebagaimana susu tidak akan kembali ke wadah susunya. Artinya kalau kita memerah susu dari hewan, ketika keluar otomatis susunya tidak akan kembali. Begitu juga orang yang bertaubat, diharapkan dia bertaubat dari maksiatnya dengan tidak kembali selamanya kepada kesalahan itu. Kemudian ada yang mengatakan nasuha itu dengan makna nasihatunnya, isim fa'ilnya. Bertaubatlah kalian dengan taubat nasihah, yang menasihati kalian, yang membimbing kalian, nasihat yang membawa kalian untuk senantiasa kepada kebaikan, bukan kembali kepada keburukan. Ada yang maknanya mengatakan nasihat itu mansuhatun. Mansuha apa? Yang murni.
Jadi bertaubatlah kalian dengan taubat mansuhatun yang murni, yang tidak ada campurannya, yang tidak bercampur dengan hawa nafsu dan lain sebagainya. Itu salah satu makna dari taubatan nasuha. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan masuk kepada dalil-dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-awwal, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Hadis ini diriwayat dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr namanya. Beliau mengatakan, saya mendengar Nabi suatu ketika bersabda. Apa kata Rasulullah? Ini kata Rasulullah ini ya. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marratan, rawahul Bukhari. Kata Rasulullah, wallahi, ini Nabi ini sampai bersumpah sebelumnya, demi Allah, kata beliau, inni la astaghfirullah, sungguh saya beristighfar kepada Allah, saya meminta ampun kepada Allah, saya mengucapkan astaghfirullahalazim, wa atubu ilaihi, dan bertaubat kepada Allah, fil yaumi, di dalam satu harinya Pak ya, aktsar min 70 marratan, lebih dari 70 kali. Maka Rasulullah setiap harinya itu istighfar plus bertaubat, setiap harinya lebih dari 70 kali. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari. Artinya hadis sahih ya, hadis sahih. Apa maknanya? Makna yang paling banyak dijelaskan ulama, ini mengandung makna tahrid katanya. Tahrid itu artinya motivasi, dorongan kepada umat Islam, kepada kita sebagai umat Muhammad. Kalau Rasulullah saja setiap hari istighfar, bertaubat, apalagi kita kan gitu ya. Yang jelas-jelas kita pasti melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan maksiat. Kalau Nabi saja yang maksum, dilindungi, yang beliau tidak melakukan dosa, masih istighfar, apalagi kita yang memang sudah sepantasnya melakukan dosa, sudah menjadi tempat salah dan dosa, maka seharusnya kita harus lebih banyak ketimbang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini maknanya. Pertanyaannya, apakah Nabi melakukan dosa? Apakah Nabi melakukan kesalahan? Nah, itu pertanyaannya. Kenapa harus istighfar? Kenapa beliau bertaubat? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Para ulama menjelaskan, sebenarnya Nabi Muhammad itu tidak pernah melakukan kesalahan, maksiat atau dosa seperti dosa yang dilakukan oleh kita. Nabi namanya juga Rasul ya, otomatis itu sebuah sampel yang paling tinggi kepada kita untuk kita jadikan contoh. Maka Rasulullah tidak berdosa, Rasulullah itu tidak melakukan maksiat. Yang dilakukan Nabi itu semuanya kalau enggak wajib ya sunnah. Paling banter mengenai ya mubah-mubah gitu ya. Walaupun ada hal yang makruh yang dilakukan, misalnya minum berdiri, itu memang harus dilakukan Nabi untuk menjelaskan bahwa perkara ini boleh gitu ya. Misalnya begini, karena minum berdiri makruh, kemudian pipis berdiri makruh. Pernah Nabi minum berdiri? Pernah, ada hadisnya. Tapi itu dilakukan untuk menjelaskan itu boleh. Setiap harinya Nabi itu duduk terus, sekali-sekali beliau berdiri untuk menjelaskan bahwa minum berdiri itu tidak haram. Artinya boleh ya minum berdiri, tapi hukumnya makruh saja. Itu makanya Nabi menjelaskan itu ya, dalam rangka menjelaskan. Kenapa Nabi istighfar? Kok bertanya, ngapain juga istighfar dan juga bertaubat? Maka dikatakan Nabi istighfar, bertaubat ini dalam rangka yang lain, yaitu apa? Nabi itu dikatakan qasir, Nabi itu dikatakan kurang memberikan haknya kepada Allah Subhanahu wa taala, hak Allah. Maka dikatakan ada sebuah kaidah, hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Ini luar biasa, Pak. Kebaikannya orang-orang yang biasa, orang-orang baik yang biasa. Jadi hal-hal yang baik
bagi orang-orang yang kita seperti orang-orang yang baik ini, itu sayyiatul muqarrabin, itu buruk bagi orang-orang yang dekat kepada Allah. Bagi orang biasa ya itu sudah baik, tapi bagi orang-orang yang derajatnya dekat kepada Allah itu buruk. Sesuatu yang lumrah dilakukan oleh kita, bahkan baik bagi kita, itu bagi orang-orang yang dekat dengan Allah bisa jadi buruk. Buruknya gimana? Karena tidak sesuai dengan kadarnya. Misalnya begini, kalau kita misalnya ya sudahlah, sholatnya ya qobliyahnya ya 2 rakaat, dia sholat juga sebegitunya gitu misalnya, ya duhanya paling ya 2, 4 misalnya, qiyamul lailnya juga berapa menit misalnya gitu. Itu baik bagi kita, udah oke lah itu. Baca Quran misalnya sehari udah setengah juz, 1 juz, itu baik lah, itu sudah oke lah. Tapi bagi tingkatan yang sudah sampai makomnya nubuwah, seorang nabi, enggak, itu tidak baik. Kenapa? Karena seharusnya engkau nabi dan rasul, harusnya bisa beribadah kepada Allah melebihi yang lain kan gitu. Maka dikatakan dalam tanda kutip dosanya nabi itu apa? Dia tidak beribadah kepada Allah dengan ibadah sesuai dengan pengetahuannya. Beliau tahu luar biasa, tahu begitu mendalam tentang Allah. Harusnya tahu ini menimbulkan ibadah yang besar sekali dari Nabi. Tapi Nabi itu kemudian lebih sibuk kepada yang lain. Sibuk apa Pak? Sibuk berdakwah, sibuk ngurusin kita sebagai umatnya. Sehingga haknya Allah itu diturunkan oleh Nabi karena sibuk dengan yang lain. Walaupun sama-sama baik. Sibuk berdakwah baik gak? Baik. Sibuk ngurusin umat baik gak? Baik. Tapi otomatis ibadahnya kepada Allah itu derajatnya, levelnya turun. Ini jadi gini Pak ya, kaidah yang hasanatul abrol sayyiatul muqarrabin, ini contohnya begini. Kalau kita ketemu orang, sederhananya Pak ya, kita ketemu orang di mall misalnya, atau di tempat lain di mana gitu ya, kita ketemu misalnya orang lain, dia nggak nyapa misalnya, nggak salam, nggak menegur, itu kan nggak apa-apa gitu, selama dia nggak mengganggu ya oke saja gitu. Tapi Pak, misalnya kita ketemu dengan sepupu misalnya, sepupu kita nih, atau tetangga lah ya, tetangga tiap hari ketemu misalnya, tetangga di rumah, tetangga di masjid. Tahu-tahu kita ketemu di mana gitu, di sini tangga ketemu kok di Banten, di Serang misalnya, tanpa janjian, lewat kita papasan, dia nggak nyapa gitu ya, nggak negor gitu. Atau kita punya masalah di jalan, mobil mogok dan sebagainya, ada tetangga lewat papasan, dia nggak bantu. Itu kan kalau orang lain itu kan ya biasa aja, juga gak kenal kan gitu. Tapi kok sepupu kemudian tetangga misalnya kok enggak, seolah-olah gak kenal, itu kan buruk Pak. Lah kamu tiap hari dengan saya kok tetanggaan, ketemu di masjid, masa ketemu di tempat lain yang jauh misalnya nggak ada rasa kagetnya kemudian nyapa kan gitu misalnya ya. Atau mobil saya mogok kemudian dia lewat nggak bantuin, padahal dia tahu yang mogok itu saya, yang mobilnya rusak itu saya. Dia tahu kita tetanggaan, dia tahu kita sholatnya di masjid berjamaah bersama misalnya. Itu buruk bagi orang yang dikenal. Itu namanya orang yang sudah kenal dengan kita. Maka dikatakan Rasulullah itu dosanya dalam tanda petik, beliau itu turun dari derajat ubudiyah yang tinggi kepada derajat menjadi dai dan sebagainya, walaupun sama-sama baik. Jadi kalau dikatakan di Quran, liyaghfira laka ma taqaddama min dzambika, agar Allah mengampuni dosa kamu yang telah lalu, itu bukan dosa beneran Pak, bukannya. Bukan kayak kita dosanya ghibah dan sebagainya. Ini khususnya capres nih. Capres ini udah nih, orang yang paling sering kita omongin, nggak tahu bener enggaknya, ya sudah 3 orang itulah, atau 6 orang lah ya, itu kita omongin nggak tahu bener enggaknya, nggak tahu lah. Tapi semoga ini menjadi ya cara kita untuk mengetahui pimpinan yang baik ya. Tapi yang jelas jangan sampai itu masuk dalam perkara ghibah misalnya, perkara menggunjing, masuk dalam bab memfitnah dan lain sebagainya. Itu berbahaya. Maka kalau Nabi saja istighfar Pak 70 kali lebih, apalagi kita kan gitu ya. Kalau Nabi istighfar dari hal-hal yang bukan dosa yang sebenarnya, apalagi kita kan gitu ya.
Ada teman-teman, ada teman saya yang dibalik, ya itu Nabi memang sudah makomnya dia untuk ibadah. Kalau kita mah nggak usah, kan kita bukan Nabi. Bukan begitu, bukan gitu. Ada sebagian yang memahami begitu, anak-anak kalau yang kadang-kadang malas ya begitu Pak. Sebenarnya kalau Nabi saja 70, apalagi kita, harusnya kita 700, 7.000 gitu maksudnya. Ada teman-teman yang sebagian, ya Nabi itu 70, ya kalau saya kan lebih malas kan, ya sudah 7 aja kan gitu. Nggak begitu. Baik, hadis yang kedua mirip. Anil Aghor bin Yasar, dari Aghor bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat dari Al-Aghor bin Yasar. Ini Al-Aghor bin Yasar ini ada dua, ada yang mengatakan 3 sahabat yang namanya Aghor. Al-Aghor bin Yasar ini dalam Kutubus Sittah, beliau hadisnya cuma satu-satunya hadis ini, hadis yang nomor 2 ini. Beliau mengatakan Rasul bersabda, meriwayatkan dari Nabi bersabda, ya ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruh fa inni atubu fil yaumi mi'ata marratin, rawahu Muslim. Beliau mengatakan, Rasulullah bersabda ya, wahai segenap manusia, ayyuhan nas, ini manggil Pak ya, ini dulu karena untuk mencari perhatian orang maka dipanggil ayyuhan nas, wahai segenap manusia gitu ya. Tubu ilallahi wastaghfiruh, bertaubatlah kalian kepada Allah dan istighfarlah kalian kepada Allah. Kembali kalian kepada Allah. Kemudian istighfar kalian, minta maaf kalian, mohon ampun kalian kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marratin, maka sesungguhnya saya bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah mi'ata marratin, 100 kali. Ini riwayat Muslim. Riwayat Bukhari dikatakan aktsara min sab'ina marrah. Jadi enggak ada pertentangan Pak ya, karena riwayat Bukhari mengatakan lebih dari 70. Riwayat Muslim mengatakan 100 kali. Ini sebenarnya ini mayoritasnya, kebiasaannya Nabi itu ya antara 70-100, bisa lebih gitu ya. Tapi yang jelas yang ingin disampaikan Nabi itu, kalian bertaubat kepada Allah, istighfarlah kepada Allah. Saya aja, kata Nabi, saya sungguh bertaubat, istighfar dalam sehari itu 100 kali. 100 kali. Maka kalau kita, ya harusnya kita 1000. Kitanya harus lebih gitu kan. Enggak, jangan 100 juga. Kita harus lebih, mimbabil aula. Jangan kita mengatakan misalnya, itu sudah saya ittiba pada Nabi, saya ini ikut sunnah Nabi, berapa? Nabi 100, saya 100. Oh enggak juga, enggak begitu. Kalau Nabi saja 100, harusnya ya Pak ya, Nabi saja 100, ya kita harus lebih gitu jadinya. Mengikuti sunnah itu juga ada caranya ya. Kalau misalnya ada sunnah yang diikuti sesuai dengan sunnahnya, ada yang diikuti sunnahnya sesuai dengan maknanya. Kalau Nabi 100, maka kita harusnya lebih kan gitu, karena kita lebih berhak untuk istighfar, lebih berhak untuk bertaubat. Rawahu Muslim. Selanjutnya hadis ketiga, ini juga hadis luar biasa Pak, luar biasa. Ini hadis yang menggambarkan keutamaan bertaubat kepada Allah, bahwa makomnya orang bertaubat, bahwa derajatnya orang bertaubat itu luar biasa tinggi di sisi Allah. Di mana hadis ini, wa an Abi Hamzah Anas bin Malik al-Ansari khadimi Rasulullah SAW radhiyallahu anhu qala. Riwayat ini, hadis ini riwayat dari Abu Hamzah, namanya Abu Hamzah Anas bin Malik al-Ansari. Jadi perawinya itu namanya Anas bin Malik al-Ansari, dari suku Ansor. Dari Ansor kan kita sahabat itu ada yang muhajirin yang hijrah dari Mekah menuju Madinah, disebut muhajirin. Ada penduduk asli Madinah yang disebut dengan Al-Ansor. Al-Ansor. Nih Pak, enggak mudah loh ya, enggak mudah. Kita ini mempersatukan antara dua komunitas yang berbeda, yang satu pengungsi, yang satu penduduk asli. Kita aja menerima orang-orang Rohingya yang sekarang ini kan jadi problem itu. Jadi tidak mudah ya. Jadi harus mengikuti langkah-langkah Nabi. Nabi itu sukses luar biasa menyatukan dua kabilah, dua komunitas, dan semuanya itu sangat-sangat damai. Karena Nabi ketika sebelum ke Madinah sudah menyiapkan itu.
Datang orang Madinah disiapkan oleh Nabi bahwa diberi isyarat gitu ya, bahwa kamu harus jadi muslim, diutus ke sana menyiapkan penduduk yang menerima orang hijrah ini. Ketika hijrah, maka kemudian juga mengatur luar biasa. Maka yang hijrah, orang penduduk aslinya menolong, yang pengungsinya tidak semena-mena, enggak. Mentang-mentang saya ngungsi, kamu nolong, kemudian dia semena-mena, wah mana uang kamu, mana, enggak juga. Jadi harus ada pengertian dua belah pihak ya. Penduduk aslinya dia harus mengerti bahwa yang ini pengungsi, maka dia harus nolong. Orang yang hijrah tadi juga harus paham, saya ini jangan mentang-mentang gitu ya, enggak. Jadi Nabi itu sukses melakukan menggabungkan dua, enggak mudah Pak ya, dua komunitas, dua masyarakat yang berbeda. Yang satu yang asli, yang satu pindahan. Kalau enggak bisa, problem Pak, di mana-mana jadi problem. Jadi problem. Maka Nabi dengan Anas ini, ketika sampai Anas ini umur 10 tahun oleh ibunya Ummu Sulaim diserahkan ke Nabi. Ini saya nggak bosan-bosan cerita Pak, ini cerita tentang begitu utamanya khidmah kepada guru kita. Jadi kalau kita punya guru, khidmah itu barokahnya luar biasa. Ketika Nabi nyampe ke Madinah, datanglah ibunya Ummu Sulaim. Nabi itu pergi ke rumahnya, maka Ummu Sulaim mengatakan, Rasulullah ini anak saya, Unais, Anas namanya. Kemudian jadikanlah khadim ya Rasul, biar khidmah di rumah engkau. Maka kemudian beliau bersama Nabi ini 10 tahun sampai beliau umur 20. Nabi meninggal, beliau umur 20, masih muda Pak, masih muda, masih anak-anak. Bahkan dikatakan beliau itu jarang ikut perang hanya 8 kali. Tapi beliau bersama Nabi, sehingga hadisnya luar biasa banyak. Jadi beliau itu riwayat dari Anas ini sekitar 2286 hadis. Banyak, lumayan banyak, termasuk paling banyak-banyaknya ya. Yang paling banyak Abu Hurairah, 3 tahun bersama Nabi tapi hadisnya banyak. Kemudian yang ada di Bukhari yang muttafaq alaih 168. Yang Bukhari sendirian ada sekitar 8 hadis, yang di Sahih Muslim ada 70 hadis. Jadi beliau hadisnya banyak. Ini gabungan antara yang sahih, yang hasan, dan juga yang dhaif dan sebagainya, gabungan. Maka beliau banyak hadisnya. Kemudian termasuk dari biografi beliau yang sering diceritakan ketika Nabi itu ketika ibunya menyerahkan kepada Nabi, ini Anas ya Rasul, jadikan khadim, khidmah kepada engkau. Kemudian Nabi mendoakan apa? Doanya ini sebagai dalil bolehnya kita berdoa tentang masalah duniawi ya. Maka Nabi mengatakan Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik fi. Ada yang wa barik bihi dengan banyak variasinya. Nabi mendoakan Allahumma urzuqhu malan, ya Allah berikanlah dia rezeki, harta dan juga keturunan, kemudian berkahilah itu. Ada yang hadis yang lain mengatakan akthir gitu ya, perbanyaklah hartanya dan juga keturunannya. Maka Anas cerita, ketika Anas sudah ingat pada doa itu, Anas sebelum meninggal, beliau itu umurnya sudah 100-an lebih. Dan anaknya berapa? Anaknya itu selain cucunya Pak ya, kata beliau mengatakan laqad rizqtu lisulbi siwa waladi. Saya diberikan keturunan, ini bukan cucu ya, bukan anaknya anak, bukan. Tapi anaknya saja itu lebih dari 100, sekitar 100-an lebih, 125. Ini bayangkan Pak, itu bukan dari satu, bukan Pak ya. Kalau satu siapa yang melahir 100 itu? Banyak itu, 125 keturunan. Bahkan dalam syarahnya, sebagian syarah menjelaskan, kadang Anas itu, Sayyidina Anas ini ya, tawaf dia, ketika dia pergi haji atau umrah gitu ya, tawaf, di pinggirnya itu anaknya 70 orang ikut. 70 orang anak Pak, bayangkan. Kita ini kadang-kadang sudah punya anak baru 5-6 sudah pusing luar biasa kan ya. Ini Sayyidina Anas punya anak 125, biasa aja gitu. Biasa. Dan memang beliau rezeki juga banyak, maka dikatakan beliau kebunnya beliau punya kebun. Ya kalau yang lain normalnya setahun sekali panen, ini enggak. Setahun 2 kali panen. Ini memang sudah ya barokahnya doa Nabi gitu ya. Maka kemudian di sini ulama menyimpulkan boleh kita minta doa
kepada guru kita dengan doa apa? Doa memperbanyak harta dan keturunan. Dan juga ya, ingat Pak ya juga punya haknya dan punya amanahnya. Kita punya banyak keturunan, mereka membawa rezekinya masing-masing. Cuma ya kita berusaha juga untuk itu kan gitu. Maka Anas ini berkata, Rasul bersabda, "Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falatin muttafaqun alaih." Ini hadis yang muttafaq alaih Bukhari Muslim. Nanti ada tambahan Muslim bawahnya. Rasulullah bersabda, "Lallahi." Ini bukan Allahu ya, lallah. Ini sungguh Allah gitu ya. Afrahu, lebih bahagia, lebih senang dengan taubatnya hambanya, min ahadikum, ketimbang dari salah satu kalian, saqata ala ba'irihi, dia terjatuh, bukan jatuh dalam arti yang benarnya ya, dia menemukan ontanya, yang mana onta dulu kendaraan. Onta itu kalau orang bepergian jauh, dia bawa onta, disitulah bekalnya, disitu airnya, disitu makanannya, disitu bajunya. Wa qad adallahu fi ardin falatin, dan dia telah kehilangan tadi ontanya itu di tanah tanah kalau dulu mungkin sekitar gurun Sahara gitu ya, tanah yang tandus, tanah yang kosong dan sebagainya. Muttafaq alaih. Jadi ini Pak perbandingannya Pak ya, sebenarnya itu perbandingan yang mendekatkan saja, tidak sama. Maka dikatakan Allah itu jauh lebih bahagia dengan taubat seorang hamba. Jadi kalau ada yang bertaubat dari kita, bertaubat karena salah kemarin, kemudian kita menyesal kepada Allah gitu ya, Allah lebih bahagia ketimbang seseorang yang dia melakukan perjalanan di tengah jalan, di gurun yang tandus, kosong, dia kehilangan kendaraannya, hilanglah ontanya, yang di situ ada makanannya, ada airnya, di situ juga ada pakaiannya, yang kalau itu hilang udahlah nggak bisa makan berhari-hari, matilah saya ini. Tahu-tahu setelah dicari gitu ya, dicari, dia tahu-tahu ketemu lagi itu onta tuh. Bahagia gak? Bahagia. Kita Pak buru-buru segitu Pak ya, kehilangan 10.000 aja, ketemu itu bahagia luar biasa. Atau kadang-kadang kita ngambil celana ya, celana baru dicuci nih, kita masukin kantong, ketemu nih kadang 10.000, 20, bahagia itu. Padahal saya yang naruh sendiri kan gitu. Kok bisa bahagia? Saya aneh itu Pak. Kadang-kadang saya punya baju ya, baju itu entah kapan gitu-gitu, dibuka ada uang ketinggalan 10, 20.000 gitu, seneng gitu. Padahal kan uang saya juga kan gitu. Apalagi kita nemukan apa? Nemukan bekal kita yang nggak ada bekalnya itu, yang kalau nggak ada bekal ya kita ya udahlah. Ini jangan, tempatnya ini bukan di perumahan, bukan. Ini di tanah yang tandus yang tidak ada apa-apa. Ini bahagia pasti luar biasa. Nah dikatakan Allah jauh lebih bahagia menemukan seorang hamba bertaubat ketimbang orang yang kondisinya kayak tadi. Ini sungguh luar biasa. Jadi Allah sangat menyambut, sangat menunggu hambanya yang bersalah untuk bertaubat. Dalam riwayat Muslim ini lebih gambaran lebih luar biasa. Riwayat Muslim menjelaskan, "Allahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin." Sungguh Allah asyaddu farahan, itu lebih bahagia bi taubati 'abdihi, dengan taubatnya hambanya, hina yatubu ilaihi, ketika orangnya bertaubat kepada Allah. Lebih bahagia dari siapa? Min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falatin, dari salah satu kalian yang dia bersama kendaraannya, rohilah ya, yang dalam hadis pertama disebut dengan ba'ir. Famfalatat minhu, ba'ir ini, onta ini, kendaraan ini kemudian terlepas dari dia. Di mana? Ardun falatun itu artinya di tanah gurun gitu ya, tanah yang tandus, yang tidak ada apa-apa. Maka digambarkan wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa'aisa minha. Di atas kendaraannya itu ada makanannya, ada minumannya, perbekalannya di situ lah ya. Kemudian dia aisa minha, dia sudah sampai putus asa, dicari gak ketemu, dicari ke kanan kiri, ke depan ke belakang, barat timur selatan, gak ada, hilang nih. Sampai dia putus asa.
matilah saya nih, udah selesai saya mati. Fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha wa qad aisa min rahilatih. Kemudian dia ini datang bersandar ke sebuah pohon. Dia bernaung ya di bawah pohon. Dia sudah putus asa nih, udahlah, nggak bakal ketemu nih kendaraan saya tuh. Hilanglah perbekalan saya, nggak ada ini, hilang dah makanan saya ini ya. Fa bainama huwa kadzalik iz huwa biha qaimatan indahu. Ketika orang ini sedang begini tadi nih, sudah putus asa, dia nyandar Pak ya, ini sudah nyari gitu ya. Sudah berusaha, kemudian dia putus asa, sudah merasa sudah nggak akan ketemu gitu ya. Tahu-tahu kok kendaraannya kok ada di pinggirnya. Tahu-tahu kok si onta ini sudah di pinggirnya nih berdiri. Bagaimana? Fa akhadha bihitamiha, dia ambil tali kekangnya. Summa qala min syiddatil farah. Kemudian dia berkata, saking bahagianya orang ini, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ini Pak, sampai salah ngomong dia. Ya Allah, engkaulah hambaku, saya Tuhan kamu gitu. Ini kan salah ngomong nih Pak ya. Jadi orang kalau sudah saking bahagianya itu biasanya salah ngomong biasa. Maka dia sampai ngomong, Allahumma anta abdi. Ya Allah, engkau nih hambaku dan saya Tuhanmu ya Allah. Padahal dia ingin bilang sebaliknya gitu ya. Dia akhta'a min syiddatil farah, dia salah karena saking bahagianya. Saking bahagianya menemukan ontanya tadi, dia kemudian salah berucap, salah ngomong. Ya Allah, engkau hambaku, saya Tuhanmu ya Allah. Padahal kebalik, engkau Tuhanku, saya hambamu. Saking ininya. Tapi memang kesalahan berucap itu nggak apa-apa. Biasanya orang kalau selalu bahagia, biasanya kata-katanya itu ya biasanya belepotan, keluar kata-kata yang tidak pas, misalnya kebalik. Atau terlalu sedih Pak ya, juga sama. Atau terlalu gugup gitu ya, terlalu gugup. Kalau biasanya pertama kali orang yang khutbah Jumat pertama kali Pak, biasanya dia akan gugup, bahkan mihrabnya geter gitu Pak. Ini biasa. Jadi ada teman saya memang pertama kali khutbah memang sampai mimbarnya itu kalau dipegang geter gitu ya. Maka dia harus pegang tangan gitu ya, kakinya juga diinjekin salah satu, yang kanan nginjek yang kiri gitu, biar gak geter katanya gitu. Biasa manusia begitu, terlalu senang, terlalu sedih, terlalu gugup, itu biasalah ngomong. Juga kadang-kadang kita nih sering kita lihat video, kalau orang terlalu gugup ketika akad nikah, banyak yang salah itu. Padahal 2 kalimat Pak ya. Qabiltu nikah itu kan berapa kalimat kan? Kok bisa salah? Bukan masalah itunya, suasananya yang bikin dia gugup kan. Maka kalau begitu saja bisa sampai salah, ya juga orang begini normal salah. Nah kemudian kalau orang ini bahagia dengan itu, nah ini Pak ya, Allah jauh lebih bahagia ketimbang orang tadi itu Pak. Jadi Pak ya, kalau kita bertaubat kepada Allah, kita salah kemudian, kita kemudian bertaubat, Allah itu senang gitu ya. Allah itu bahagia. Tinggal kita lah ya. Jadi jangan pernah kita putus asa, sudahlah, saya ini dosa terus, sudahlah, ngapain saya bertaubat? Enggak. Bertaubatnya kita itu merupakan suatu menyebabkan kita ke makom yang lain. Yaitu apa? Makom taubah, yang itu mendatangkan ridho dari Allah dan juga mahabbah dari Allah. Allah pasti senang dan cinta kepada orang yang bertaubat. Makanya dalam hadis ada juga hadis yang lain dijelaskan, diriwayatkan juga di akhir nanti di pertengahan ya. Saking bahagianya Allah menerima orang bertaubat, bahkan kalau ada kaum nih Pak ya, satu komunitas, satu masyarakat yang nggak pernah salah, nggak pernah bertaubat, Allah hilangkan kaum itu, ya udahlah, ini nggak pernah salah, udahlah dibuat mati semuanya, digantikan dengan kaum yang lain yang sering salah tapi punya potensi bertaubat. Jadi saking Allah itu ridho dengan taubat, senang dengan orang bertaubat. Kalau ada masyarakat yang nggak pernah salah, ada masyarakat yang baik semuanya gitu, pasti Allah itu hilangkan kaum ini, masyarakat ini, diganti dengan kaum yang lain yang sering salah tapi senang bertaubat. Jadi jangan khawatir. Ini kan saya kan tahu pengen dosa terus, tiap hari salah terus. Enggak apa-apa. Soalnya Allah memberikan pintu lain juga yang tidak kalah besarnya, yaitu pintu bertaubat tadi.
Jadi bertaubat. Bertaubat sederhana Pak ya. Bertaubat itu tidak mesti harus di masjid, enggak. Kita duduk depan rumah, minum teh misalnya, nongkrong. Kita hanya menyesali dosa kita. Kemudian kita punya iktikad kuat tidak akan kembali pada masa yang akan datang. Kalau memang dosanya masih ada, ya kita ya kembalikan, itu aja. Jadi berlepas dari maksiatnya. Kalau masih ada di tangan kita, ya lepaskan itu ya. Kemudian kita menyesal, kemudian kita ini punya azam kuat, punya tekad tidak kembali. Walaupun kalau besok masih kembali, kalau besok kembali taubat lagi, nggak apa-apa. Bertaubat lagi, besok bertaubat lagi. Sekarang salah, besok bertaubat. Sekarang salah, besok bertaubat gitu. Maka kalau orang setiap hari begini, setiap salah bertaubat, maka sudah pasti gak ada dosanya. Kenapa? Setiap salah bertaubat, setiap salah bertaubat. Ini khususnya dosa besar Pak ya. Dosa kecil, kalau dosa kecil Pak ya. Nah kan di sini ada dosa besar, dosa kecil. Dosa kecil itu kalau kita wudu, ya udah hilang. Karena kan ada hadis yang mengatakan kalau orang wudu maka akan jatuh dosanya ya. Ada hadis yang menjelaskan dari jamaah ke jamaah hilang dosa di tengah-tengahnya. Dari Jumat ke Jumat misalnya. Dari dari Id ke Id misalnya, dari salat lebaran ke lebaran, itu dosa-dosanya hilang. Itu yang dosa yang hilang, yang diampuni tanpa taubat itu dosa-dosa kecil. Dosa kecil Pak ya. Tapi pertanyaannya, apa dosa besar, dosa kecil? Nah, itu yang jadi repot nih. Dosa besar itu adalah dosa yang ada ancamannya besar di Quran dan hadis. Kalau misalnya ada sebuah larangan kemudian diikuti dengan ancamannya ini, ancamannya besar gitu ya, maka itu dosa besar. Kalau hanya sekedar melanggar, Allah melarang kemudian tidak ada ancaman, itu dianggap dosa kecil gitu ya. Maka kita lihat aja, misalnya ghibah itu ulama khilaf, ada yang mengatakan itu dosa besar, ada yang mengatakan dosa kecil. Kalau dianggap dosa kecil, maka kita wudhu ya dosa ghibahnya hilang, jamaah juga hilang dan sebagainya. Kalau dosa besar tidak akan hilang kecuali dengan bertaubat. Tapi di satu hadis lagi mungkin ya, biar dikit lagi sampai jam 6. Yang keempat, an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari, dari Abi Musa. Abi Musa ini orang Yaman Pak ya, dari suku Asy'ar. Suku Asy'ar itu ada yang mengatakan karena mbahnya dulu ketika lahir Asy'ari berambut katanya gitu. Ada yang mengatakan ketika lahir katanya salah satu dari kakeknya itu penuh dengan bulu, banyak bulunya gitu. Dia dari Yaman, dari daerah Yaman, tapi Yaman ini sekarang berbeda dengan Yaman yang dulu ya. Yaman sekarang itu mengalami perluasan. Dulu Hadramaut tidak masuk bagian dari Yaman. Yaman itu sekarang yang Yaman yang Son'a, Tihamah gitu ya. Jadi kalau kita dengar suatu daerah gitu ya, jangan disamakan seperti daerah sekarang. Bisa jadi daerah itu bisa luas, bisa kemudian menyempit gitu ya. Misalnya sekarang Mekah di zaman Nabi, wah Mekah sekarang sudah lebar ya Pak, nggak sama seperti Mekah zaman Nabi. Madinah zaman Nabi itu sekarang sudah berubah, jauh lebih lebar ketimbang Madinah di zaman Nabi itu ya. Karena sekarang melalui perluasan, bahkan masjidnya pun sudah besar luar biasa. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Rasulullah bersabda, Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar. Innallaha, sesungguhnya Allah, yabsutu yadahu, Allah itu membentangkan tangannya. Tapi ini majaz Pak ya. Jadi Allah tidak berfisik. Artinya Allah itu majaz. Allah itu siap menerima. Kata Imam Nawawi disebutkan sebagai majaz, artinya ini sebagai tanda Allah itu siap qabulut taubah, menerima taubat. Bil-laili, pada malam hari, untuk menerima siapa? Menerima orang yang melakukan sayyi'ah, kesalahan di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar, kemudian Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima orang-orang yang melakukan keburukan di malam hari. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai nanti matahari ini terbit dari barat. Artinya sudah kiamat gitu ya, tanda kiamat. Maka Allah itu bagi siap menerima taubatnya yang orang berdosa semalam, malam siap menerima taubatnya orang yang berdosa siang harinya.
Sampai kapan? Sampai kapanpun. Sampai nanti dikatakan dua Pak ya. Sampai hari kiamat, kalau sudah kiamat sudah enggak. Atau sampai nanti, jangan kita ya udahlah saya nunggu kiamat aja kan gitu kan, masih lama ya sudah taubatnya lama aja, enggak. Syarat nomor dua, sampai ajalnya yugorgir, sampai orang hampir meninggal ketika ajalnya sampai di kerongkongan. Kalau sudah begitu sudah enggak ada taubatnya, sudah waktunya berakhir. Kenapa begitu? Karena dalam bertaubat itu disyaratkan apa Pak? Disyaratkan untuk tidak kembali kepada maksiatnya kan gitu ya. Jadi taubatnya syaratnya tidak. Tiga. Tadi kan dijelaskan, berlepas dari maksiat. Kedua, menyesal dari dosa yang dulu. Ketiga, harus ada tekad untuk tidak kembali kepada dosa yang sama pada masa yang akan datang. Syarat nomor tiga ya, harus ada azam, tekad tidak kembali kepada dosa yang akan pada masa yang akan datang. Kalau sudah kiamat, ya kan sudah selesai nih, besok nggak akan kembali, sudah selesai sekarang kok kiamat. Atau ketika orang sudah nyawanya di kerongkongan, syarat nomor tiga tidak akan terpenuhi. Jadi taubatnya sudah nggak diterima karena tidak ada iktikad atau azam untuk tidak kembali pada masa yang akan datang. Gimana mau kembali? Wong sudah sekarang tak lagi mati kan. Maka sudah tidak mungkin untuk melakukan taubat. Demikian yang disampaikan. Kalau ada tambahan, ada pertanyaan, ada sharing, disilahkan. Waalaikumsalam. Kita selalu bersifat dengan kesalahan kepada orang lain atau ini di surat 66 At-Tahrim ayat yang pertama. Apakah Nabi itu pernah melanggar aturan Allah? Iya. Kenapa saya tanya ini? Kita di sini ayat pertama mengatakan, hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan begini? Iya. Kira-kira gimana? Iya. Oh iya. Dalam At-Tahrim, ya ayuhan nabiyyu gitu ya. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa kamu mengharamkan? Itu artinya kamu dalam artian begini Pak. Ini ada kasusnya. Jadi suatu ketika Nabi itu kalau nggak salah dengan salah satu istrinya, jadi Nabi itu sampai berjanji tidak akan makan madu gitu ya, tidak mau minum madu dan lain sebagainya, atau roti dan madu gitu ya. Jadi suatu ketika gini, kalau tidak salah ingat ya, jadi sebabnya Nabi itu pernah suatu ketika salah satu istrinya cemburu kepada yang lain. Kata yang lain ini pernah ngasih makanan berupa madu dan makanan gitu ya. Nah kemudian Nabi karena ingin Pak ya, Nabi ingin untuk apa? Tidak mengecewakan yang cemburu tadi, maka Nabi mengatakan sudah, dari saat ini saya nggak akan makan minum madu dengan ini lagi gitu kata Nabi. Jadi suatu ketika istri Nabi itu ada yang cemburu kepada yang lain karena yang lain pernah ngasih makanan kalau nggak salah madu dan sebagainya. Kemudian Nabi karena ingin jabrul khatir ya, membahagiakan istri yang cemburu ini, maka Nabi mengatakan saya tidak akan minum madu lagi selamanya itu. Maka kemudian Allah mengatakan, ya Nabi, kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang saya halalkan? Wong saya bolehkan kamu makan madu, loh kamu kok mengharamkan gitu ya. Gara-gara apa? Tabtaghi mardata azwajik, hanya gara-gara ingin membahagiakan istri. Ini konteksnya Pak ya. Jadi Nabi itu tidak mengharamkan haram enggak, tapi Nabi itu ingin membahagiakan salah satu istrinya, kemudian Nabi mengharamkan dirinya untuk tidak makan sesuatu. Kalau nggak salah madu dengan roti apa gitu ya. Ada salah satu jenis makanan. Maka Allah mengatakan, jangan hanya gara-gara istri kamu ini kamu mengharamkan sesuatu yang boleh, nggak boleh gitu ya. Jadi bukan haram dalam artian Nabi itu melanggar, enggak. Jadi begitu kasusnya. Maka kalaupun kamu kalaupun kamu sudah bersumpah, maka ada caranya. Caranya apa? Selanjutnya dari kedua, maka nanti disyariatkan untuk kafarah. Kalau kamu bersumpah maka kafarahnya begini gitu ya. Itu sebenarnya ada hikmahnya Pak. Kalau misalnya kita bersumpah, demi Allah saya tidak akan masuk ke rumah itu gitu ya. Tahu-tahu kok dilanggar kan. Itu kan dosa, nggak boleh kan sebenarnya. Tapi itu ada kafarahnya untuk menebus. Nanti bisa menggunakan kalau kita melanggar sumpah,
bisa memberikan budak atau berpuasa atau kita memberi makanan 60 kepada orang lain misalnya. Itu hikmahnya kenapa kok dari kasus itu timbullah kafarah untuk orang yang melanggar sumpah gitu. Jadi Nabi itu bukan melanggar dalam artian itu ya, hanya ingin, kan di ayatnya dikatakan tabtaghi mardhati azwaji, karena kamu nyari agar apa namanya, istri kamu itu rela gitu ya. Jadi kasusnya biasa Pak. Jadi jangankan kita ya, kalau Nabi istrinya aja saling cemburu, apalagi kita Pak. Tapi bukan saya satu nih, bukan belum dua saya nih. Kalau yang punya istri dua, ya siap-siap Pak ya, cekcok ini. Jadi pernah satu ketika ada, ini kayak kelas saya Pak ya, ketika saya di Yaman ini, datang ke salah satu guru saya. Dia nanya, ya Syekh katanya, ini saya tolong minta nasihatnya bagaimana mendamaikan dua istri saya katanya. Cekcok setiap hari. Syekhnya bilang, istri saya juga sama katanya gitu katanya. Jadi ini suatu nggak ada jawabannya katanya gitu. Jadi ya ada enaknya Pak ya, iya. Tapi juga siap juga dengan itunya. Bahkan Nabi loh, bayangkan Nabi. Kalau istrinya itu ya negornya biasa Pak ya, cemburunya biasa. Ya nggak bakal Nabi lah sampai mengharamkan itu ya. Haram bukan arti haram ini ya. Nabi mencegah dirinya untuk tidak makan. Saking cemburunya, ya bahasa kasarnya lah ya, saking ngebetnya, saking cemburu banget istrinya itu, sampai Nabi itu sudahlah saya nggak akan makan ini lagi gitu. Lah kamu nggak usah marah-marah, nggak usah ngomel, sudah nggak akan makan lagi nih gitu. Yang ini nih, yang dikasih sama yang si istri ke berapa, yang keduanya. Hal ini ditegur oleh Allah. Jangan hanya gara-gara itu kamu mengharamkan yang tadi gitu ya. Itu. Ada yang mengatakan sebab yang lain, ada sebab lain, tapi mirip sebabnya. Karena Nabi itu juga dengan istrinya nih mengalami hal yang serupa dengan kita Pak. Jadi istrinya itu dulu pernah saling cemburu iya, nuntut Nabi juga iya. Istri Nabi itu pernah nuntut, dia membandingkan kepada yang lain. Kepada Rasulullah dikatakan, coba lihat istri sahabat yang lain. Istrinya sahabat loh ya, bukan Nabi. Mereka perhiasannya banyak, bajunya bagus. Lah kita istrinya Nabi nggak punya apa-apa gitu. Ini banyak Pak. Sampai Nabi itu sampai akhirnya turun perintah untuk ditakhir. Disuruh milih, kau milih saya atau milih dunia. Kalau milih dunia saya akan cerai sekarang. Sampai begitu. Itu kan artinya saking luar biasanya gitu ya. Tapi manusiawi juga, karena istri Nabi juga manusia. Perempuan mau istri Nabi juga apa ya, seneng untuk berhias, berdandan gitu. Cuma problemnya dia menganggap saya kan istrinya Nabi, istrinya presiden juga kan, pimpinan. Lah ya gimana, kayak ambil apa perhiasan kan untuk kita kan gitu. Masa sahabat yang lain juga bagus-bagus kok, ada yang kaya ini, kenapa kok saya tidak? Tapi kan hikmahnya beda kan. Maka Rasulullah mengharapkan istrinya itu siap untuk apa ya, melarat dengan Nabi. Maka milih, kalau kamu milih saya, dia nanti akan apa, dengan akhirat ya, mendapat dunia akhirat. Silahkan hidup dengan gaya Nabi. Tapi kalau pengen kaya ya silahkan, maaf ya, Nabi itu menawarkan untuk cerai gitu ya. Di surah Tolak juga ada itu. Jadi ini bukan mengharamkan itu ya. Jadi Nabi itu ingin membahagiakan salah satu istrinya dengan mencegah dirinya untuk makan sesuatu, kalau nggak salah gitu ya. Kalau nggak salah madu gitu ya. Madu dengan apa gitu. Demikian mungkin. Masya Allah. Masya Allah. Bentar. Enggak. Kurang iya. Iya. Ternyata gini Pak, kita kan bertobat. Berarti si bertobat itu berapa kali Pak? Misalnya kita berdosa, bertobat, itu Allah itu kita itu berarti berapa kali? Iya. Masya Allah. Iya. Tidak ada batasan apa-apa dalam masalah bertaubat.
mau 100 kali, 1000 kali nggak apa-apa. Batasannya satu cuma, jangan sampai hari kiamat. Kalau sudah kiamat otomatis tidak mungkin bertaubat lagi. Kedua, jangan sampai mau bertaubat ketika sudah ajal mau menjemput. Sudah dikatakan sudah yugorgir, nanti akan masuk ya. Kalau sudah meninggal, sudah entar lagi mati, setelah sudah yugorgir itu nyawa sampai di kerongkongan gitu ya. Sama seperti orang yang kumur-kumur kan ada suaranya. Orang meninggal itu nanti sampai sini akan keluar suara gitu ya. Kalau begitu sudah nggak bisa bertaubat lagi. Sebelum itu mau maksiat berapa kali pun, taubat berkali-kali pun itu masih bisa, boleh. Tidak ada batasan apa-apa. Tidak ada batasan apa. Malah semakin sering kita bertaubat malah semakin baik. Semakin baik. Pokoknya salah. Cuma ya begitu Pak ya. Jadi kita ini benar-benar bertaubat. Jangan kita taubat sambal Pak, yang kalau sering kita dengarkan taubat sambal itu ya. Sekarang huha panas nyari air seolah-olah ini ya berkeringat, besok makan lagi kan gitu. Enggak begitu. Kita taubat benar-benar bertaubat. Punya itikad tidak kembali. Walaupun toh besok misalnya kembali lagi kepada dosa itu, enggak masalah. Bertaubat lagi. Sekarang sudah aman dengan yang ini misalnya, masuk ke dosa yang lain, bertaubat juga dari yang lain. Ini Pak ya, ada yang cerita ini, ada yang cerita. Kalau anak muda itu problemnya ya, maksiat paling besar bagi anak muda itu perempuan. Nah, udah perempuan itu mau bertobat sekarang, besok pasti kembali lagi. Gak apa-apa, bukan tidak ada syarat ya. Dalam bertaubat tidak ada syarat tidak kembali, enggak. Syaratnya hanya punya iktikad kuat untuk tidak kembali, punya azam, punya tekad, punya keinginan kuat untuk tidak kembali. Kalaupun toh kembali, enggak apa-apa. Maksiatnya anak muda itu biasanya berhubungan dengan perempuan. Nah, perempuan dah itu bertaubat dengan sekarang perempuan, naudzubillah, kalau sampai berzina pun bertaubat pun ya sudah diterima. Tapi itu biasanya berhubungan dengan umur Pak ya. Semakin tua dikit, biasanya problemnya harta Pak. Sudah sampai umur ya sudah 30, 40 gitu ya. Itu biasanya pengen kaya aja gitu, pamer aja, hobi ini. Lebih tua lagi Pak, biasanya jabatan. Qalu hakadha. Jadi semakin besar godaan maksiat seorang itu biasanya lebih ke, kalau muda perempuan, kemudian tua dikit dia harta. Godaan selanjutnya adalah ingin diakui orang, ya, baik menjadi penguasa, jabatan, pengen dihormatin dan sebagainya. Ada orang karena umur Pak ya, umur 50, 60, tangannya pengen dicium aja. Kenapa? Ya pokoknya saya pengen dicium aja gitu aja. Kenapa? Ya saya pokoknya umur 50 pengen dicium aja. Kalau saya ini, ya saya paling depan dong kalau duduk, jangan di belakang. Bapak siapa? Dulu pernah belajar apa? Bapak jabatan apa? Pokoknya nggak tahu, pokoknya umur 50 saya pengen di depan aja gitu. Makanya kalau sudah umur 50, 60 masih nyalon lagi misalnya, ya biasa aja kan gitu. Memang sudah lumrahnya memang senang ke jabatan, ingin diakui. Oleh karenanya ketika orang sudah tua biasanya bukan berapa uang saya, bukan. Saya malah ingin mengorbankan banyak uang saya agar saya dihormati, diakui orang, kemudian lebih dikenang gitu Pak ya. Kalau saya mati nanti saya dikenang menjadi apa gitu. Biasa. Jadi kalau orang anak muda itu bertaubat dari perempuan, besok masuk lagi, enggak apa-apa. Yang penting bertaubat terus. Kalau kita umurnya biasanya apa gitu, misalnya harta misalnya. Kalau keumuran 30, 40 biasanya pengen kaya saja, pengen kaya. Dikit-dikit ceritanya mobil, dikit-dikit ini, dikit-dikit pengen punya rumah, pengen begini sebagainya. Ngumpulin uang terus gitu ya. Si itu punya mobil ini, loh saya masa nggak punya yang lebih kan gitu misalnya itu. Kalau sudah tuaan dikit, ya itu. Ya, tahta wanita dan harta itu memang sudah benar, tapi beda level ya, beda level. Jadi tidak ada syarat dalam bertaubat dibatasi dengan angka, tidak. Yang penting selama masih belum kiamat dan masih belum nyampe kerongkongan, itu masih boleh bertaubat, masih boleh bertaubat.
Baik, demikian yang bisa sampaikan. Semoga apa yang kita dengarkan, kita kaji bermanfaat, bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita tambahan ilmu, tambahan keberkahan dalam kehidupan kita, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita pintu untuk bertaubat, senantiasa kembali kepada Allah, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah memanjangkan umur kita dan menutup ajal kita dengan husnul khatimah, membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.